Kamis 22 Oktober tahun 2020, hari ketiga Budiman program sholat tahajud berturut. Setelah sholat subuh, ia lihat catatan di buku agendanya, Hari Santri Nasional. Kemudian ia ambil Androidnya, lalu membuka live Facebook, kemudian ia update status mengucapkan selamat Hari Santri Nasional, kemudian ia lihat catatan di buku agendanya. Program membaca Al-Quran khatam dalam sepekan tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Oktober tahun 2020. Melihat catatan tersebut, ia memilih memulai setelah sholat subuh jam 6:00 waktu Indonesia Tengah. Dalam catatannya, ia membagi dua jenis istirahat. Sebaiknya minum air hangat sebelum membaca Al-Quran atau boleh juga minuman hangat. Sediakan selalu air minum dan boleh juga sediakan biskuit dan kue. Makanan pokok dikonsumsi pada saat istirahat lama atau 2 jam sebelum membaca Al-Quran. Atau nanti sekalian setelah selesai membaca Al-Quran baru makan makanan pokoknya. Minum air dan makan kue pada saat istirahat singkat. Durasi mengaji per hari 100 halaman minimal rata-rata 5 sampai dengan 6 jam dibagi beberapa sesi. Budiman memilih 45 menit per sesi dan hanya sampai 9 sesi per harinya. Karena telah capai membaca Al-Quran 100 halaman bahkan kadang lebih. Waktu istirahat lama ia gunakan untuk waktu sholat dan waktu makan makanan pokok, mandi, ganti pakaian, beringan dan sedikit merenung, bertafakkur, serta sholat. Waktu istirahat singkat ia gunakan untuk minum dan makan biskuit atau kue snack, berwudu dan kadang cuci badan untuk menyegarkan tubuh, ganti pakaian dan sholat, mencatat dan mengatur sesi, berdialog, diam dan merenung, berpikir lebih. Dan kali ini Budiman memilih durasi waktu tidur dalam sehari yaitu 3 sampai dengan 6 jam per hari. Karena sudah ia mau sholat sunnah tahajud yang juga ia programkan. Dari search di Google dan menonton YouTube, ia memilih irama membaca Al-Quran, irama Nahawan, irama Bayati, irama Soba, irama Jiharka, irama Hijaz, irama Ros, dan irama Sika. Budiman ingat, sewaktu kecil dulu di jenjang pendidikan sekolah dasar sempat belajar irama-irama membaca Al-Quran tersebut. Namun ia tidak mahir dan boleh dikata bacaan Al-Qurannya juga masih kadang salah membaca huruf dan tanda baca. Pikirannya pada saat membaca Al-Quran juga kadang masih di tempat lain. Tetapi ia tetap berusaha belajar membaca Al-Quran sebaik mungkin sesuai kemampuannya. Karena memang ia bukan berprofesi sebagai qori pembaca Al-Quran. Jika durasi waktu belum habis dan sudah capai membaca Al-Quran 100 halaman per hari, boleh istirahat, pergi tidur, dan dilanjutkan esok hari. Tetapi jika ingin menghabiskan durasi waktu disediakan untuk sesi terakhir membaca Al-Quran per harinya, boleh dilanjutkan. Namun jika belum genap 100 halaman dan durasi waktu sudah habis, maka teruskan membaca hingga capai 100 halaman. Selain itu, terdapat juga variasi durasi sesi membaca Al-Quran yang lainnya. Jika durasi waktu belum habis tetapi sudah capai membaca Al-Quran 100 halaman per hari, boleh istirahat, pergi tidur, dan dilanjutkan esok hari. Jika ingin lanjut membaca Al-Quran untuk menghabiskan durasi waktu yang disediakan pada sesi terakhir di setiap harinya dalam program membaca Al-Quran khatam sepekan, boleh dilanjutkan. Namun jika durasi waktu yang disediakan untuk sesi terakhir sudah habis dan belum cukup membaca 100 halaman per harinya, maka lanjutkan membaca sampai genap 100 halaman per hari. Karena Budiman memilih menggunakan durasi mengaji 45 menit untuk setiap sesi, jadi ia tidak menggunakan kedua catatan tersebut. Sebagaimana yang ia programkan pada hari pertama, ia mulai membaca Al-Quran pada jam 6:00 waktu Indonesia Tengah, halaman 1 surah Al-Fatihah ayat 1 sampai halaman 13 surah Al-Baqarah ayat 88. Berakhir pada jam 6:45 waktu Indonesia Tengah selama 45 menit. Ia istirahat sejenak. Budiman minum air hangat yang baru ia masak dicampur air dingin dan makan biskuit coklat. Ia menyempatkan merenung sejenak dan mendengarkan salawat di YouTube dengan tujuan relaksasi. Jam 7:30 waktu Indonesia Tengah, ia lanjutkan sesi kedua membaca Al-Quran 45 menit mulai dari halaman 14 surah Al-Baqarah ayat 89 sampai halaman 25 surah Al-Baqarah ayat 169. Pada jam 8:15 waktu Indonesia Tengah, kemudian istirahat sejenak, minum air hangat, dan makan kue rokok-rokok unti. Ia menyempatkan mengecek kabar berita di beranda di live Facebook.
Pada jam 9 waktu Indonesia Tengah, ia memulai membaca Al-Quran untuk sesi ketiga, mulai dari halaman 26 surah Al-Baqarah ayat 170 sampai halaman 36 surah Al-Baqarah ayat 230, berakhir pada jam 9:45 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ia istirahat lama. Budiman sempatkan berbaring 30 menit, kemudian ia bangun mandi, cuci badan, sempatkan makan Indomie rebus, tambah sayur dan telur rebus serta nasi putih sedikit. Minumnya teh pekat hangat. Ia gunakan pakaian muslim dan sarung, duduk merenung bertafakur kepada Allah sambil menunggu waktu sholat zuhur. Azan pun berkumandang, segera ia ambil air wudhu, kemudian ia melangkahkan kakinya ke masjid. Setelah sholat zuhur, ia sempatkan nonton YouTube. Jam 12:45 waktu Indonesia Tengah, ia mulai sesi keempat membaca Al-Quran 45 menit dari halaman 37 surah Al-Baqarah ayat 231 sampai halaman 47 surah Al-Baqarah ayat 281. Jam 13:31 waktu Indonesia Tengah, ia istirahat sejenak, minum air hangat dan merenung sambil mempersiapkan diri untuk sesi kelima membaca Al-Quran 45 menit di hari pertama program membaca Al-Quran khatam dalam sepekan. Jam 14:15 waktu Indonesia Tengah, ia mulai membaca Al-Quran sesi kelima pada halaman 48 surah Al-Baqarah ayat 282 sampai halaman 58 surah Ali Imran ayat 70, berakhir pada jam 15:00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian istirahat, minum air hangat. Karena berkeringat, ia pergi mandi lalu berpakaian muslim dan sarung, bersiap untuk sholat asar. Sebenarnya boleh sholat asar walau berkeringat, namun ia memilih untuk mandi lebih dahulu biar lebih segar saja. Jam 16:15 waktu Indonesia Tengah, Budiman memulai sesi ke-6 membaca Al-Quran 45 menit mulai halaman 59 surah Ali Imran ayat 71 sampai halaman 69 surah Ali Imran ayat 153. Jam 17:00 waktu Indonesia Tengah, ia istirahat kemudian makan mie ayam pangsit. Setelah itu ia mandi kemudian berbusana muslim gunakan sarung buat pergi sholat maghrib di masjid. Jam 18:15 waktu Indonesia Tengah, ia memulai sesi ke-7 membaca Al-Quran 45 menit mulai dari halaman 70 surah Ali Imran ayat 154 sampai halaman 80 surah An-Nisa ayat 19. Pada jam 19:00 waktu Indonesia Tengah, ia istirahat sejenak dan sempat ke toilet buang air, kemudian mengambil air wudhu buat sholat isya, dan ia berjalan ke masjid. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan dua orang wanita berhijab dan bercadar berjalan. Satu menggunakan hijab dan cadar kuning kecoklatan, memperlihatkan tangan kirinya yang begitu mulus putih kekuningan, dan wanita berhijab dan bercadar hijau gelap. Budiman mencoba untuk tidak melihat mereka. Pandangannya fokus ke depan dan menoleh ke kanan sedikit karena mereka di sebelah kirinya. Ketika mereka tepat di samping Budiman, tak sengaja ia mendengar suara mereka yang cukup merdu di telinga sehingga mempengaruhi pikirannya. Mereka terus terbayang di pikiran dan sesampainya di masjid, ia sempatkan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat menghadap ke kiblat karena Allah. Kemudian sholat isya 4 rakaat mengikuti imam karena Allah menghadap ke kiblat. Setelah itu ia sempatkan berdoa dan berzikir. Dalam perjalanan pulang ia teringat kata guru spiritualnya, jadikanlah setiap langkahmu itu sebagai ibadah dengan berzikir dan mengingat Allah, sehingga ia berzikir sambil berjalan. Jadi setiap langkah itu bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jam 20 waktu Indonesia Tengah, ia memulai sesi ke-8 membaca Al-Quran 45 menit, dan pada jam 20:45 waktu Indonesia Tengah, ia istirahat sejenak, minum air hangat dan menyempatkan makan buah salak. Pada jam 7:21:00 waktu Indonesia Tengah, ia memulai membaca Al-Quran 45 menit untuk sesi ke-9 dan berakhir pada jam 21:45 di halaman 102 surah An-Nisa ayat 154. Ia sempatkan mencatatnya. Kemudian ganti pakaian, ia gunakan sarung dan baju batik buat pergi tidur. Saat Budiman merebahkan badannya dan memejamkan mata, wanita berhijab dan bercadar itu muncul dalam pikirannya. Terbayang mereka berjalan seperti menari liak-liuk. Gerakan hijab dan cadarnya seperti mengandung mistik yang menuduhkan hati. Tidak lama setelah itu akhirnya ia pun terlelap.